Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuda Kusmawardani dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mempromosikan sistem informasi perpustakaan e-perpus berbasis desktop. Setiap hari, aku harus mencatat data-data peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Dan apabila yang meminjam dan mengembalikan buku itu sangat banyak, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini akan membuatku sangat kelelahan, apalagi data-data yang kucatat akan sangat bertumpuk, dan juga akan menyulitkan dalam perekapan datanya. Dari narasi tadi, kita tahu bahwa betapa pentingnya penyimpanan data-data perpustakaan. Kini telah hadir sebuah sistem informasi perpustakaan e-perpus berbasis desktop. Apa sih e-perpus itu? E-perpus adalah aplikasi yang dapat membantu petugas untuk melakukan pengelolaan data perpustakaan sampai transaksi peminjaman dan pengembalian buku dengan mudah. Berikut ini merupakan demo dari aplikasi e-perpus. Langkah pertama adalah buka aplikasi e-perpus di Microsoft Access. Apabila ada peringatan untuk enable content, maka klik pada peringatannya. Untuk aplikasi e-perpus ini terdapat dua hak akses. Yang pertama yaitu admin dan petugas. Untuk masuk ke menu admin, menggunakan username admin dan juga password admin. Dan untuk masuk ke menu petugas, menggunakan username petugas 1 dan password petugas 1. Di sini kita akan mencoba masuk sebagai admin. Pada menu admin, terdapat tampilan utama yang akan menunjukkan jumlah dari data petugas, data anggota, data buku, dan data peminjaman. Terdapat juga grafik peminjaman buku setiap bulannya. Lalu ada beberapa menu seperti form, laporan, pembuat, dan keluar. Di menu form ini ada beberapa submenu seperti form anggota, petugas, rak buku, form pengarang, penerbit, form buku, form peminjaman, dan form pengembalian. Untuk yang pertama yaitu form anggota. Di sini kita bisa menambahkan data anggota perpustakaan. Dengan cara mengklik tombol tambah, maka ID anggota akan otomatis terisi. Lalu mengisikan data dari anggota tersebut. Kita juga bisa menambahkan foto dari anggota perpustakaan. Setelah mengisikan datanya, kemudian klik tombol simpan. Jika data anggota berhasil ditambahkan, maka data tersebut akan masuk di bawahnya. Untuk mencarinya, bisa dengan mengklik pada tanda di bagian panah, lalu mencari namanya sesuai yang kita tambahkan. Maka akan muncul data yang sudah kita tambahkan tadi. Setelah itu, jika kita ingin melakukan pengeditan pada data, bisa dilakukan dengan cara mencari data yang ingin diubah, lalu diubah sesuai yang diinginkan, kemudian mengklik tombol simpan, maka data berhasil diubah. Kita hanya bisa melakukan pengeditan pada bagian nama, nomor telepon, alamat, dan foto. Untuk ID, kita tidak bisa mengubahnya. Dan untuk melakukan penghapusan, dengan cara klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Form petugas yang gunanya untuk menambahkan data petugas perpustakaan. Di sini hanya admin yang bisa menambahkan petugas, dan admin diwajibkan untuk memberikan hak akses kepada setiap petugas, apakah sebagai admin atau sebagai petugas. Terdapat juga form rak buku yang gunanya untuk menambahkan data jenis-jenis buku perpustakaan beserta kode raknya. Lalu, ada juga form pengarang buku untuk menambahkan data pengarang buku perpustakaan. Dan juga ada form penerbit untuk menambahkan data penerbit buku perpustakaan, sehingga tidak perlu menuliskan manual ketika kita menambahkan data buku perpustakaan. Terdapat pula form buku untuk menambahkan data-data buku perpustakaan. Di sini kita bisa memilih jenis buku-buku yang ingin ditambahkan, kemudian pengarangnya, dan juga penerbitnya. Kemudian kita diwajibkan untuk mengisi stok dari bukunya. Terdapat pula form peminjaman yang gunanya untuk menambahkan data peminjaman buku perpustakaan. Dengan cara mengklik tombol tambah, maka ID pinjam akan otomatis terisi dan ID petugas akan otomatis terisi sesuai dengan siapa yang login
dan tanggal pinjam akan otomatis terisi sesuai hari ini, dan batas waktu pinjam akan terisi 3 hari setelah tanggal peminjaman. Kemudian di sini kita bisa memilih berdasarkan ID anggota ataupun nama anggotanya. Di sini peminjam juga bisa meminjam lebih dari satu buku. Misal peminjam ingin meminjam buku yang pertama, kemudian stok di sini berjumlah 11. Ketika meminjam berjumlah 1, maka stok tersebut akan berkurang secara otomatis. Kemudian jika ingin meminjam lagi, kita bisa mencarinya berdasarkan judul bukunya ataupun kode bukunya. Setelah data selesai ditambahkan, kemudian klik tombol simpan. Di sini juga bisa melakukan cetak nota dengan cara klik tombol cetak nota, kemudian tulis ID pinjamnya. Setelah itu, klik OK. Maka, nota peminjaman buku berhasil tercetak. Terdapat pula form pengembalian yang gunanya untuk menginputkan data pengembalian buku dengan cara klik tombol tambah, kemudian cari ID pinjam, siapa yang akan mengembalikan, maka nama anggota akan otomatis terisi. Terdapat juga keterangan buku belum dikembalikan, artinya buku tersebut belum dikembalikan. Lalu ada juga denda. Denda akan dikenakan kepada peminjam apabila ia mengembalikan melebihi batas waktu peminjaman. Denda akan dikenakan sebesar Rp1.000 per hari per bukunya. Jika sudah, klik tombol simpan, maka keterangan akan berubah menjadi buku sudah dikembalikan. Kita juga bisa melakukan cetak nota. Lalu pada menu laporan terdapat laporan data buku yang berisi data-data buku perpustakaan beserta totalnya, lalu bisa melakukan print data, kemudian laporan data-data jenis buku perpustakaan, lalu laporan data penerbit buku perpustakaan, kemudian laporan data pengarang buku, laporan data anggota perpustakaan, laporan data petugas perpustakaan, dan laporan peminjaman buku. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu laporan peminjaman harian, bulanan, tahunan, dan kriteria. Pada laporan peminjaman harian akan dimunculkan laporan peminjaman berdasarkan setiap harinya. Kemudian terdapat juga tanggal pengembalian yang jika sudah terisi berarti anggota tersebut sudah mengembalikan bukunya. Pada laporan peminjaman bulanan akan menampilkan laporan peminjaman yang dibedakan berdasarkan bulannya. Lalu pada laporan peminjaman tahunan akan dibedakan berdasarkan tahunnya. Pada laporan berdasarkan kriteria akan menampilkan laporan peminjaman berdasarkan jangka waktu yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin menampilkan laporan peminjaman dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021, kemudian klik tombol cari, maka akan menampilkan laporan peminjaman berdasarkan jangka waktu yang diinginkan. Kita juga bisa melakukan cetak data dengan cara klik kanan lalu pilih print. Di sini terdapat juga menu pembuat yang akan menampilkan dari identitas dari pembuat aplikasi ini. Lalu, pada tombol keluar, jika kita tekan yes, maka akan keluar dari menu admin dan akan kembali ke form login. Selanjutnya, kita coba masuk sebagai petugas dengan memasukkan username petugas 1 dan password petugas 1. Ini adalah tampilan dari menu petugas e-Perpus. Di sini hanya akan menampilkan jumlah dari data petugas, data anggota, dan data buku pada menu utamanya. Kemudian yang membedakan dengan menu admin adalah tidak adanya menu laporan pada menu petugas ini, karena hanya admin yang dapat mengakses laporannya, dan juga pada menu form tidak adanya form petugas karena hanya admin yang bisa menambahkan data petugas. Jika sudah keluar dari menu petugas, maka terdapat tombol exit di form login. Jika kita klik tombol exit, maka akan keluar dari aplikasi ini dan akan kembali ke layar desktop kita. Demikian penjelasan dari saya. Jika kalian tertarik dengan aplikasi e-Perpus, hubungi kontak yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.